Begini, tesis saya mengenai bagaimana wanita pribumi kok pada waktu itu mau dijadikan gundik dan sebagainya, yang kemudian karena pendekatan saya sosiologi sastra, jadi saya simpulkan bahwa sastra kan hanya mengambil mana yang menarik bagi pembaca, tidak secara keseluruhan. Ya, jadi kebetulan Nyai Dasima itu kisah nyata. Nyai Dasima itu kisah nyata yang berlangsung tahun 1813. Tinggalnya di Pejambon, sekarang menjadi Kementerian Luar Negeri. Itu rumahnya Nyai Dasima. Tuannya itu adalah pengelola perkebunan di Sukabumi, yang kemudian pindah ke Jakarta mengelola toko orang Inggris, Tuan Williams namanya, di kota. Rumahnya di Pejambon. Lalu dia punya kusir dokar, kusir apa namanya? Tado, itu namanya Bang Samiun, itu tinggalnya di Kuitang, di toko buku Gunung Agung sekarang, Senen. Jadi Kuitang itu dulu masih kampung. Nah, karena dia tiap hari mengantar anaknya Nancy namanya, hasil hubungan gelap atau terang ya, dengan Tuan William, itu tiap hari dia mengantar sekolah, maka Samiun itu membujuk Nyai Dasima untuk mau dikawini, padahal dia udah punya istri, dengan alasan kamu kan Islam, kamu kan menikah sama orang kafir. Itu ditekankan, dan lama-lama terpengaruh, tapi belum terpengaruh sekali. Lalu Bang Samiun meminta namanya Wak Tihun, seorang haji tapi dukun, untuk menggunang-gunai Nyai Dasima supaya mau ikut Bang Samiun. Ketika Nyai Dasima sudah ikut ke kampung Kuitang, wah itu pestanya 7 hari 7 malam. Istri pertamanya cuma diem aja, dia diam tapi sambil melihat perhiasan berapa banyak yang dibawa dari tuannya gitu kan. Istri pertamanya itu tukang judi di Sungai Kuitang, di pinggir Sungai Kuitang. Sehingga ketika Nyai Dasima itu 2 minggu pertama masih dilayani dengan baik, begitu sudah mulai sebulan kan mulai bosan, lama-lama disuruh nyuci piring, nyapu dan sebagainya. Ketika Nyai Dasima sudah merasa kok berubah nih, istri pertama sama dia kok mulai berubah karena hartanya mulai berkurang kan. Maka Nyai Dasima minta kepada Bang Samiun untuk dipulangkan pada Tuan William. Nah, karena kalau sampai dipulangkan artinya dia akan ditangkap seperti Martose, ditangkap oleh tentara Belanda kan, dan akan dihukum gantung. Maka dia merencanakan untuk menciderai Nyai Dasima. Jadi pada malam itu dia bilang, oke, malam ini kita nonton pembacaan hikayat Amir Hamzah di Mangga Besar. Dia bilang begitu, di Mangga Besar. Padahal itu taktik untuk melewati jembatan Kuitang yang sekarang dekat jembatan Kuitang dekat Gunung Agung. Ketika dia melewati jembatan Kuitang, Bang Kuase namanya itu loncat dari kegelapan dan memenggal leher Dasima meninggal. Maka Dasima dilempar ke Sungai Kuitang itu. Buaya-buaya pada waktu katanya masih ada buaya. Buaya itu tidak mau dekati karena masih hangat, dan mayat Nyai Dasima mengalir sampai belakang Pejambon. Ketika Nancy pagi-pagi bangun mau cuci muka, dulu katanya cuci muka masih di belakang, ada tangga. Dia melihat mayat ibunya tersangkut di tangga. Nancy lihat, dia bergerakan, "Mama," katanya. "Ada mama," katanya. "Ada mama." Nah, lalu Tuan William keluar dan langsung tahu perbuatan. Kira-kira itu Nyai Dasima. Nah, Nyai Dasima yang seperti itu oleh SMR dan diubah menjadi anti-Islamnya diulangkan. Itu kan anti-Islam nadanya kan. Masalahnya pada waktu itu kan G. Francis penulisnya itu kan tidak bermaksud anti-Islam, realitas seperti itu saat itu seperti itu. Tapi SMR dan tahun 62 mengubah, tidak lagi ada unsur Haji Salihun tadi, tidak ada unsur anti-Islamnya. Lalu tahun 2000 sekian ada Nyai Dasima versi lain. Jadi Nyai Dasima ini sebuah contoh kisah nyata difiksikan, bahkan sekarang jadi minuman, ada minuman Nyai Dasima segala. Kebetulan bulan Juni ini saya pensiun. 65 tahun. Maksudnya pensiun formalnya, tapi saya masih mengajar tetap. Pensiun formal, dan kadang-kadang pada usia begini, seperti kemarin ada teman saya seusia saya meninggal gitu ya. Kita kadang-kadang menunggu sesuatu. Ya. Saya akan bacakan satu puisi, nanti Ibu Sri akan membacakan puisi dengan gaya teaternya yang bagus.
aku menunggumu. Aku menunggumu atau kau menungguku. Jadikan sama saja, sebab keduanya bermuara pada rasa untuk bersama diikat oleh cinta. Meski ternyata ada jarak tersekat oleh keterlanjuran, yakinlah ada jembatan menghubungkan dengan dia. Jadi tak soal apakah kau yang menungguku atau aku. Ini saya sebenarnya terobsesi oleh kematian sebenarnya. Ada yang terus kita sembunyikan. Ada yang terus kita sembunyikan. Boleh jadi ia kita taruh di cahaya. Bisa pula hanya di temeram kelam. Mereka punya nasib yang berbeda. Sebab ketika itu kita mungkin alpa, atau luapkan saja tanpa rencana. Sesekali mereka tiba dengan bisik, terkadang pula menyerbu berisik. Tapi kita suka abai akan kalkulasi. Kepadamu juga arah petualangan ini, jalan pencarian hakiki. Lika-liku perasaan compang-camping hati dalam bimbang dan ragu. Pun inisiasi dalam jeda, terentang ketakpastian, membibit nuansa lupa, sekaligus kerinduan atau ketakmungkinan. Tapi tetap saja mustahil untuk tak menuju mu. Rambu rindu. Tidak setiap rasa adalah rindu, hanya karena debar lalu hilang sadar. Kesabaran sungguh harus menunggu, meski terus saja ada getar. Namun neraca perlu ditanya, apakah itu asmara atau karena jeda. Oktober 2018. Ku ingin waktu membantu. Ku ingin waktu ini membantu ketika hati terasa berpintu, menyilakan apapun yang berdiam, menyisakan rindu mendendam, serta harapan menanam peluang, menyambut kabut yang meruang, entah membawa apa. Ada yang terus kita sembunyikan. Ada yang terus kita sembunyikan. Boleh jadi ia kita taruh di cahaya. Bisa pula hanya di temaram kelam. Mereka punya nasib yang berbeda. Sebab ketika itu kita mungkin alpa atau luapkan saja tanpa rencana. Sesekali mereka tiba dengan bisik, terkadang pula menyerbu berisik. Tapi kita suka abai akan kalkulasi. Sebuah rindu mengharu biru, hatinya sayu, harinya layu. Hebat. Antara taat dan resah hasrat, berdialog sepanjang saat tanpa tanda akan bersu. Hebat. Sebuah rindu
kian membiru. Sampai bimbang meniti waktu, segamang jarak yang tercipta, semeriang hati di jeda cinta, sampai waktu yang entah. Pada mata ibu mengalir rindu yang mengisi riak waktu dalam zikir yang menjelma telaga. Ketika perjumpaan belum terkendala sekat yang tidak mudah dicerna, terlebih dikala biasa menawarkan nuansa syarat pemaafan. Maaf yang utama akhirnya harus dimaknai, bukan melulu melalui bersatunya tubuh yang diikat meja dengan opor dan kawannya, melainkan kemunian hati yang mesti berjarak ruang, tetapi tetap senantiasa mengalun dendam. Salami kantuk, selami dunia tanpa bentuk. Peluklah ia dengan hasrat, sebab saat tak mau mendekat, kau akan merindukan dan sangat mengharapkan ketibaannya. Malam mengenyam rindu, malam minggu, malam mengenyam rindu. Ketika diksi terjebak alergi di antara harapan terjanji, tetap harus terpelihara cinta tanpa perlu menimbang kecewa. Hidup riang penuh warna. Menjelang waktu berganti, menjelang waktu berganti, tak kau rasa ada yang beda. Suara detik masih sama, tak bosan menjalani karma. Bukan karma ucapmu, tapi setia. Jika setia ibarat detak jarum itu, masihkah ada rindu? Senyum, senyum itu rindu. Cara tersenyum, ku harap masih engkau ingat. Bibirmu yang ranum, raut wajahmu jadi rekat. Pada hari-hariku, pada kisi hatiku, sebagai rindu. Sisa hujan, halaman 77, 11 Oktober 2020. Adakah sisa hujan meninggalkan hangat yang menyelimutimu dengan rindu tertahan? Jangan bosan merindu, biarkan ia mengarus. Dalam cinta berkabut, mengemas setiap isyarat yang terkadang luput oleh rentang rasa. Tetaplah gabit aku rindu ulang. Karena jarak rasa itu beranak-pinak. Kata-kata tak mampu, nada tawa menjadi kelabu, juga sendiri. Wajah di layar makin mengejar, jarak sungguh bagi jauh. Sosokmu tanpa harum, bukan lagi hidup tiup. Tapi sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risalahku ku alamatkan? Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Mogalah deh kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa.
terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Mogalah Eka tak putus asa saya, pasti kelak kita kan berjumpa, pasti kelak kita kan berjumpa. Ya, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kau membalas cintamu secara bersahaja? Rindu tanpamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Pusikan suratmu yang itu, bank pusaka yang sangat bermutu, buat kita tak pernah bersuara. Cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang sungguh dari sayang. Dimanakah risalahku ku alamatkan? Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Mogalah kau tak putus asa saya, pasti kelak kita akan berjumpa, pasti kelak kita akan berjumpa. Di atas nama rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih sekali kepada Bang Fahri dan Mbak Nur yang telah menerima kami ada acara silaturahmi kita sekali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Sungguh suatu pertemuan yang luar biasa ya, dan menyenangkan sekali, khususnya pada momen terakhir ketika masing-masing diberi kesempatan untuk membaca puisi.